Sinan berkata, "Setiap air matamu yang terjatuh, aku akan menghancurkan dunia ini. Tapi kelangsungan hidupmu lebih penting daripada apapun. Bersabarlah Sultana, jangan kehilangan harapan dan keyakinan. Kita akan bertahan dari ini, dan kita tidak akan pernah bersembunyi lagi. Aku berjanji padamu." Ama hayatta kalmanız her şeyden daha mühim. Biraz sabredin sultanım. Size söz veriyorum. Kuburan Gulbahar pun dibongkar. Hiçbir şey hürmetin yok. Bayezid kemudian berbicara pada Qasim, "Kamu tidak menghormati apapun, bahkan sampai ke kematian. Ibuku benar-benar tidak menemukan kedamaian di dunia ini. Aku hanya ingin dia beristirahat dengan tenang." Qasim menjawab, "Mengapa kamu ketakutan, Bayezid? Apakah kamu ketakutan kalau kebenarannya akan terungkap?" Bayezid menjawab, "Aku tidak takut apapun." Korktum yok. Aga yang menggali kemudian memberikan sesuatu. Sultan. Dan Kemenkes berkata, "Sultana, wajahnya sudah tidak dikenali." Dan Aga itu menemukan hal ini. Qasim pun melihatnya. Ia pun berkata, "Ini adalah perhiasan identitas, dan ini adalah milik Gulbahar Sultan." Gülbahar'a ait. Ternyata, segalanya sudah dipersiapkan oleh Bayezid jauh sebelum seseorang menggantikan ibunya. Bayezid pun berbicara, "Apakah kamu sudah tenang sekarang? Apakah kamu bahagia?" Qasim pun berkata pada ibunya, "Bagaimana kamu tahu itu adalah milik dari Gulbahar Sultan?" Mereka tidak bisa mengidentifikasi sama sekali. Namun Bayezid berteriak. Belki başka birini Kasım! Yeter! Melihat akan adanya pertengkaran lagi, Qasim pun berkata, "Cukup, aku tak ingin mendengar apapun lagi. Hal ini akan ditutup hari ini. Kakak kalian tidak boleh mendengarnya. Apakah kalian mendengarku?" Bu mesele burada kapanacak. Duydun mu beni? Duydun mu Bayezid? Bayezid menjawab, "Sesuai keinginanmu, Sultana." Seni sultanım. Malam harinya, raja dan rombongan menyamar masuk ke kedai. Seorang pria menghampiri raja dan berbicara, "Selamat datang Tuan, kami punya anggur merah yang baru. Apakah kamu menginginkannya?" Raja menjawab, "Tentu saja, tapi di sini sangat ramai." Pria itu menjawab, "Setelah larangan itu, para perokok datang kemari. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Sultan Murad melarang segalanya." Mendengar ucapan pria itu, Silahtar pun berbicara. Sultan Murat her şeyi yasakladı. Beyefendi. "Effendi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan tentang raja." Kemenkes pun berkata, "Dinding punya telinga." Pria itu pun terdiam. Yerin kulağı var. Abdul Mecid lalu berbicara, "Rajaku, maafkan aku. Mengapa kamu ingin melihatku, terutama di tempat seperti ini?" Raja menjawab, "Sipasi Effendi, kamu selalu mengeluh tentang laranganku di setiap kesempatan. Aku ingin kamu melihatnya, melihat orang-orang dengan matamu. Mungkin kamu akan tahu bahwa aku adalah benar." Abdul Mecid menjawab, "Siapalah diriku ini, rajaku. Aku hanya mengatakan apa yang aku pikir benar. Itu saja." Raja menjawab, "Sipasi Effendi, kamu tidak mengerti sama sekali. Ini bukanlah masalah tembakau atau kopi. Ini adalah mengenai subjekku patuh padaku atau tidak." Mesele tütün yahut kahve değil, diyorlar mı, etmiyorlar mı? Bu. Di istana, Qasim memanggil Sanaber ke ruangannya. Qasim pun berkata, "Kamu punya tugas yang berat, Sanaber. Hibur anakku, berikan dia penghiburan. Lihatlah dia. Kamu mungkin bisa memberikan anak padanya." Sanaber pun menjawab, "Aku harap demikian, Sultana. Aku berdoa akan hal itu setiap malam juga. Aku ingin memberikan seorang pangeran pada raja,
Tidak lama Putri masuk. Putri tak menyangka ada Sanaber di sana. Putri lalu berbicara, "Valide, kamu memanggilku." Beni emretmişsiniz. Setelah Sanaber keluar, Putri pun berbicara lagi. "Kamu sangat percaya pada Sanaber, Sultana. Dia datang entah dari mana. Kita tidak tahu tentang sejarah dirinya." Qasem menjawab, "Siapa lagi yang bisa aku percaya? Apakah kepada dirimu yang menyebabkan kematian pada cucuku?" Putri pun menjawab, "Apakah si Lahtar yang memberitahukanmu?" Qasem menjawab, "Apakah itu penting? Apakah cucuku akan kembali? Bagaimana bisa kamu melakukannya? Bagaimana bisa kamu memberitahukannya pada Ayşe?" Ayşe ile nasıl konuşursun? Ben böyle olacağını bilemezdim. Putri menjawab, "Sultana, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya. Aku hanya ingin melukai Ayşe." Qasem menjawab, "Apakah kamu berhasil membalas dendam? Apakah sekarang kamu bahagia? Kamu harus berdoa agar aku tidak memberitahukannya pada anakku, atau dia akan mencekikmu dengan tangannya sendiri." Yüreğin soğudu mu bari? Kimseye bırakmaz, kendi elleriyle boğar seni. Bir anne çocuklarının canına nasıl... Putri menjawab, "Bagaimana bisa seorang ibu membunuh anak-anaknya sendiri? Apakah kamu bisa membayangkannya? Itu bukanlah kesalahanku. Katakan saja pada putramu jika itu membuatmu merasa tenang." Söyleyin. Qasem pun menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Putri yang menantangnya. Qasem menjawab, "Aku tidak akan memberitahukan anakku. Aku tidak ingin membuat putraku menjadi kesal. Tapi aku ingin kamu tahu, ini bukan berarti luput dari hukuman. Keluarlah." Bu yaptığın yanına kalmayacak. Çık. Kembali kepada raja. Orang-orang di sana mulai bergosip. Kösem Sultanımız sağ olsun. Seorang pria berkata, "Terima kasih pada Qasem Sultan. Dia muncul dan semua orang menjadi diam. Aku harap itu memungkinkan jika Qasem Sultan bisa duduk di atas tahta." Temannya pun menjawab, "Diamlah, seseorang bisa mendengarmu." Sussana yahu. Bir işten olacak. Sultan Murat kabus gibi çöktü üstümüze. Pria itu berkata lagi, "Apakah itu kebohongan? Sultan Murad seperti mimpi buruk. Mereka mengatakan dia pergi karena berduka atas anaknya. Anaknya mati karena sakit. Bagaimana kamu mengetahuinya? Mungkin dialah yang membunuh mereka." Evlatlarının yasını tutmaya gitmiş diyorlar.